Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Roma pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setiamu yang selalu melingkupi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat rasa rindu ini, kerinduan, dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat terbaik, kekasih hati di dalam kasih Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Roma pasal yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Begini firman Tuhan. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anda punya musuh? Anda punya masalah dengan orang lain? Ya, mungkin kita berada dalam situasi itu. Dan mungkin kita juga hampir semua merasakan bahwa bagaimana menderitanya, bagaimana susahnya, bagaimana ribetnya ketika kita punya musuh. Ketika kita punya sengketa, atau ketika kita punya lawan dalam kehidupan kita. Sebab memang bermusuhan itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Apalagi didiamin, apalagi dicuekin. Wah, itu sakitnya pasti luar biasa. Sakitnya itu bisa di mana-mana, bukan di sini saja gitu ya. Bermusuhan itu tidak menyamankan, itu tidak mengenakan. Itu sangat-sangat menggerakkan. Dan tidak ada kedamaian di dalamnya. Itu pasti sangat-sangat membuat kita mengalami kegelisahan dalam kehidupan kita. Pernahkah kita berpikir bahwa begitulah suasana ketika kita juga bermusuhan dengan Allah? Pasti hati kita tidak nyaman, pasti hati kita tidak tenang, pasti hati kita tidak tentram, pasti kita tidak memiliki kedamaian itu. Punya musuh dengan orang lain saja, itu tidak mengenakan. Punya musuh dengan pribadi yang selama ini dekat dengan kita, lalu tiba-tiba kita bermusuhan, itu pasti sangat-sangat menggelisahkan, pasti sangat-sangat membuat kita terpuruk dalam perjalanan kehidupan kita. Saudaraku, lebih lagi lah ketika kita bermusuhan dengan Allah. Pasti tidak ada ketenangan dalam hati kita. Pasti tidak ada kenyamanan di dalam jiwa kita. Pasti tidak ada suasana sukacita yang melingkupi, yang menguasai hati dan pikiran kita. Bapak, Ibu, pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan kita semua, syukurlah kalau pada saat ini Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma bagaimana luar biasanya Yesus itu yang menjadi pendamai, yang menjadi pembenaran, yang menjadi pribadi yang membuat kita dibenarkan. Pembenaran itu dilakukan, dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita.
Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati, sahabat terbaik, dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, ini surat dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, bagaimana dia ingin meyakinkan jemaat di Roma itu agar mereka juga memiliki kekuatan iman yang sama, bahwa kita mengalami pembenaran di dalam diri Tuhan Yesus itu, di dalam karya Yesus bagi perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan itu menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita. Sebab apa? Sebab tidak dimungkinkan kita menjadi orang benar, kita bisa berdamai, kita bisa bersahabat, kita bisa berinteraksi, kita bisa memiliki intimasi dengan Tuhan Allah, kalau bukan karena Yesus. Kalau bukan karena pembenaran yang diberikan, dihadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sederhananya, kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus kita. Dan itu adalah hak istimewa yang sangat-sangat berharga, yang mengalir dari pembenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita melihat ayat yang pertama itu. Kita diberikan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita memiliki kedamaian. Kita memiliki shalom itu dengan Allah. Sebab kita tahu dosa kita itu membuat permusuhan yang luar biasa antara kita, antara umat Allah dengan Allah itu sendiri. Dosa itu bukan saja menciptakan keterasingan, tetapi dosa itu juga membuat kita berseteru dengan Allah. Sebab apa? Sebab tidak dimungkinkan Allah yang kudus, Allah yang suci itu bisa berdamai dengan orang berdosa. Apalagi kalau orang itu selalu mengerjakan atau selalu berada di dalam kuasa dosa itu sendiri. Tapi sekali lagi, pembenaran itu dihadirkan Allah melalui Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itulah kemurahan dan itulah perkenanan Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Bahwa hambatan itu disingkirkan. Bahwa jurang itu, pemisah itu dijembatani, disatukan oleh Yesus itu. Dan akhirnya seperti yang dikatakan oleh ayat yang kedua itu, kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia Allah. Dan di dalam kasih karunia Allah itulah kita bisa berdiri tegak, menantikan karya, menantikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan lebih dan lebih lagi dalam hidup kita. Dan firman Tuhan ini mengajak kita untuk melihat bahwa sepantasnya kita bermegah dalam pengharapan kita. Sebab pengharapan kita juga akan menerima kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang kudus. Kemuliaan yang terpancar dari karya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Bahkan disebutkan, bahkan kita juga bisa bermegah di dalam kesengsaraan kita. Sebab apa? Sebab di dalam penderitaan pun, sebab di dalam sengsara kita pun, kita masih diberi kekuatan untuk bermegah, untuk bersukacita, untuk mengucapkan bahwa Allah yang menjadi kuat kita. Sebab apa? Sebab kesengsaraan pun, sebab penderitaan pun Tuhan pakai menjadi alatnya, saluran berkatnya untuk menyatakan kebaikan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya maka dikatakan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bukan di dalam dan dari kesengsaraan itu saja, tapi ada kasih karunia Allah yang bekerja, ada kasih karunia Allah yang penuh kuasa menjadi kuat kita di dalam setiap kesengsaraan kita.
Dan kesengsaraan itu disebutkan akan menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan itu sendiri menimbulkan kekuatan kepada kita. Dan akhirnya firman Tuhan mengatakan, ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Ketekunan yang dimaksud menimbulkan tahan uji tidak lain adalah ketika kita tetap tekun di dalam kesengsaraan kita. Di sanalah lambat laun secara perlahan kita merasakan penghiburan ilahi. Kekuatan dari Allah yang melimpah untuk setiap kesengsaraan kita. Setiap pergumulan kita. Sebab melalui kesengsaraan itulah kita dimampukan untuk melihat ketekunan, untuk melihat ketulusan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Sebab satu hal yang pasti, ketekunan itu menjadikan kita tahan uji. Sama seperti Ayub. Oleh ketekunannya, oleh kesengsaraannya, kesalehannya, dia dipuji, dia mendapatkan reward dari Allah di dalam kehidupan. Dan firman Tuhan mengatakan, tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Itu sebabnya maka orang yang diuji akan muncul seperti emas. Dan mereka selalu punya kekuatan untuk selalu berharap di dalam Tuhan. Disinilah kekuatan ketika kita memiliki pengharapan. Sebab dikatakan lebih lanjut lagi, pengharapanmu tidak akan mengecewakan. Artinya pengharapan itu bukanlah pengharapan yang menipu kita. Pengharapan itu adalah justru kuat kita di dalam Kristus. Pengharapan itu justru menjadi sauh yang kokoh di dalam menjalani kehidupan, bahkan kesengsaraan dalam kehidupan kita. Sederhananya ingin dikatakan, kesengsaraan kita itu adalah perkara yang baik. Begitulah orang Kristen melihatnya, memahaminya. Sebab apa? Orang percaya akan melihat kesengsaraan itu juga adalah bagian dari karya Tuhan untuk membantu kita. Makanya kalau kita lagi sengsara, kalau kita lagi bergumul, percayalah akan karya Tuhan, percayalah akan rencana Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan ujian melebihi kuatmu. Dan itu menjadi kuat setiap kita. Bahwa kita teramat percaya, kalaupun kita sengsara, kalaupun kita bergumul, kalaupun kita menderita, itu bukanlah sesuatu yang hina dalam hidup kita. Sebab memang Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji kalau orang benar itu, kalau orang beriman itu tidak mendapatkan persoalan, tidak mendapatkan pergumulan. Tapi sekali lagi, di dalam Tuhan, dia selamat percaya bahwa pengharapannya tidak akan pernah sia-sia. Pengharapannya tidak akan pernah mengecewakan dalam hidupnya. Lalu kita melihat di dalam firman Tuhan ini, apa yang menjadi berkat di dalam pembenaran itu. Ketika kita dibenarkan, ketika Yesus melakukan pembenaran itu kepada kita, maka berkat pembenaran itu kita peroleh. Apa itu? Yang pertama, kita diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, kita beroleh jalan masuk kepada Allah. Seperti yang dituliskan oleh ayat yang kedua itu. Kita punya jalan masuk kepada Allah. Itulah berkat pembenaran itu. Yang ketiga,
Berkat pembenaran itu, kita memiliki pengharapan akan kemuliaan itu. Lalu yang keempat, berkat pembenaran itu adalah memampukan orang percaya untuk bersuka cita dalam penderitaan. Bukankah Kristus, Yesusmu memakai penderitaan untuk menghasilkan karakter yang tahan uji? Bahkan Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup orang percaya memampukan orang percaya untuk tetap teguh dan bertahan menjalani kehidupannya. Lalu yang kelima, berkat dari pembenaran itu, kita diselamatkan dari murka Allah. Sebuah pembenaran yang dilakukan oleh Kristus, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, menjadikan pintu, menjadi gerbang, memungkinkan kita, melayakkan kita memasuki sorga nyata yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Lalu saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik menjadi refleksi dalam khotbah kita pada saat ini? Yang pertama sekali, menyerahkan hidup di dalam Kristus memang membuat kita beroleh damai sejahtera. Dan itu sebuah kekuatan dalam hidup kita. Sebab karena kita beroleh anugerah, karena kita diperdamaikan, itu menjadi kesukaan bagi kita. Dan kita memiliki damai sejahtera itu dalam hidup kita. Benar, pergumulan, penderitaan, itu bisa menghampiri siapa saja. Tanpa terkecuali, bahkan orang percaya, bahkan orang benar sekalipun. Tapi satu hal yang membedakan, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, pergumulannya, penderitaannya, tidak lagi menjadi sesuatu yang merusak, tapi sesuatu yang konstruktif, sesuatu yang membangun di dalam dirinya. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Menjadikannya semakin kuat, menjadikannya semakin tekun, tahan uji, dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, tetaplah bergantung. Bergantung penuh seutuhnya kepada Tuhan sebagai penolongmu dan menjadi pendamai dalam hidupmu. Yang ketiga, dengan memandang harapan di dalam Tuhan, mengandalkan pertolongan Roh Kudus, orang percaya itu tidak akan memandang pergumulan, tidak akan memandang masalah sebagai kutukan. Malah dia memandangnya, malah dia melihatnya sebagai sukacita. Karena penderitaan yang dialami itu menjadi alasan terkuat. Itu menjadi sarana pertumbuhan imannya dan membuatnya menjadi lebih sabar di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, hidup bebas dari pergumulan dan penderitaan sering dianggap sebagai ciri-ciri orang beriman. Hidup mereka hanya dipenuhi dengan berkat dan pengharapan. Sebaliknya, pergumulan dan penderitaan sering dipandang menunjukkan besarnya dosa seseorang. Saudaraku, itu adalah pemahaman yang salah. Orang beriman juga menghadapi masalah. Orang beriman juga menghadapi pergumulan. Orang beriman juga mengalami patah hati. Orang beriman juga mengalami keterpurukan. Orang beriman juga mengalami dikucilkan. Namun satu hal, semua itu dipakainya, semua itu dipakai oleh Tuhan untuk membuatnya seperti apa, untuk membuatnya menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Biarkan Tuhan membentuk. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami. Damai sejahtera itu menjadi milik kami. Oleh pembenaran yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kami. Kami semakin dilayakkan. Kami semakin dimampukan bahkan ketika pergumulan. Bahkan ketika persoalan, permasalahan hadir dalam hidup kami. Kami percaya kasih karunia Tuhan begitu kuat sekali membentuk kami. Sehingga segala sesuatu itu Tuhan pakai untuk membentuk kami lebih lagi
Seperti apa yang Tuhan mau terjadi di setiap kehidupan kami dalam kasih-Mu. Enyahkanlah Tuhan virus-virus ini. Amin.